Salam sejahtera, perkenalkan, saya Jordi Nathanael Fadli dengan NIM 03312820 dari kelas A Palembang, jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membawakan materi tentang Transport of Solid yang bertemakan Pneumatic Conveyor. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu Pneumatic Conveyor. Pneumatic conveyor merupakan mesin yang digunakan untuk memindahkan material ke seluruh bagian pabrik, industri, atau fasilitas manufaktur. Ini adalah fungsi dan peran. Pneumatic conveyor dapat memindahkan material kering yang halus menggunakan perbedaan tekanan dan aliran gas, biasanya udara terkompresi atau nitrogen. Pneumatic conveyor memiliki bagian yang lebih sedikit daripada sistem conveyor konvensional lainnya, dan paling cocok untuk produk kecil, kering, dengan kepadatan rendah seperti gandum, gula, bubuk semen, pasir, dan agregat lainnya. Aplikasi utama pneumatic conveyor adalah pengumpan burner, pengangkut serbuk logam, daur ulang, dan kasus serupa yang memerlukan transfer serbuk, butiran, dan serpihan. Tipe-tipe pneumatic conveyor. Pneumatic conveyor memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama, dilute phase pneumatic conveyor. Merupakan sistem umum untuk material yang tidak rapuh atau non-fragile dan menerapkan aliran udara berkecepatan tinggi dan bertekanan rendah yang mengalirkan partikel halus. Yang kedua adalah dense phase pneumatic conveyor. Merupakan kebalikan dari dilute phase pneumatic conveyor karena mereka menggunakan tekanan tinggi dan kecepatan rendah untuk memindahkan produk yang rentan terhadap kerusakan. Yang ketiga adalah semi-dense phase pneumatic conveyor. Merupakan titik tengah antara dua jenis conveyor pneumatik sebelumnya dan memiliki kualitas keduanya sebagai hasilnya. Selanjutnya adalah prinsip kerja pneumatic conveyor. Bahan tertutup secara total di dalam tabung atau pipa, di mana perbedaan tekanan di kedua sisi menyebabkan terjadinya aliran pada produk. Perbedaan tekanan ini dapat dilakukan melalui peningkatan atau penurunan tekanan di kedua sisi tabung, di mana penambahan blower akan menyebabkan serbuk halus mengalir. Prinsip kerja pneumatic conveyor ini yang utama ada dua, yaitu push system dan pull system. Push system, atau juga dikenal sebagai sistem tekanan positif, dapat mendorong material dari satu saluran masuk ke banyak saluran keluar. Dan pull system atau tekanan negatif dapat menarik bahan dari banyak saluran masuk ke satu saluran keluar. Mungkin juga ada kombinasi dari push dan pull dalam sistem yang sama jika diinginkan, tetapi diperlukan biaya yang lebih mahal. Selanjutnya adalah dasar pertimbangan dalam memilih pneumatic conveyor. Yang pertama adalah jarak, laju aliran, dan desain pipa. Sangat penting untuk mengetahui jarak yang akan ditempuh material Anda, pada laju aliran apa yang Anda inginkan, dan bentuk geometri dari peralatan yang diinginkan. Yang kedua adalah filter, kipas, ventilasi, dan perlindungan. Jika produk Anda sangat berdebu, mudah menguap, atau beracun, Anda perlu menggunakan peralatan penyaringan yang benar untuk melindungi para pekerja dan sistem itu sendiri. Penyaringan yang tidak tepat dapat menyebabkan beberapa masalah. Jadi, pastikan Anda mempunyai cukup banyak filter dan ventilasi yang menjaga sistem tetap berjalan dengan baik. Pemilihan kipas tergantung pada bahan, panjang jalur conveyor, dan juga akan mempengaruhi masa pakai conveyor. Jadi, hanya gunakan kecepatan minimum yang diperlukan untuk memindahkan produk. Prinsip perancangan alat. Untuk menentukan desain pneumatic conveyor dan perancangannya, yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, spesifikasi material seperti ukuran partikel, bentuk partikel, massa jenis, permeabilitas, kohesi, toxicity, reaktivitas, dan efek elektrostatik. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah atribut sistem yang termasuk dalam ketahanan pipa dan kecocokan reaktivitas dan abrasi dari senyawa kimia. Perhitungan daya motor.
Besarnya daya yang diperlukan oleh blower dalam perancang ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ini dikutip dari Alamsyah 2009. HP sama dengan 144 dibagi 33.000 dikali P1 dikali V udara dikali ln dari P2 per P1. Dengan P1 yaitu tekanan awal, PSI atmosfer. P2 adalah tekanan dari blower, PSI tekanan atmosfer plus tekanan blower. V udara sama dengan debit udara pada inlet blower dengan satuan feet pangkat 3 per min. Inilah contoh soal. Pada sebuah pneumatic conveyor, tekanan awalnya adalah 14,7 psi dengan debit udara pada inlet blower sebesar 216 feet pangkat 3 per min. Didapat juga tekanan dari blower sebesar 14,9 psi. Dari data di atas, tentukanlah daya total motor pada pneumatic conveyor dan kipas sentrifugal yang cocok. Pertama-tama kita tentukan diketahuinya. P1 sama dengan 14,7 psi, P2 sama dengan 14,9 psi, V udara sama dengan 216 feet pangkat 3 per min. Di sini kita dapat gunakan rumus yang tadi, HP sama dengan 144 per 33.000 dikali P1 dikali V udara dikali ln P2 per P1. Maka didapat hasilnya 0,19 HP atau 141 watt. Efisiensi total dari blower berkisaran antara 0,55 sampai 0,75. Didapat dari ASME B31.8 2010. Apabila blower yang digunakan dalam kondisi bagus atau siap pakai dapat disimpulkan bahwa efisiensinya mencapai 0,55. Maka daya totalnya adalah watt per efisiensi. 204 dibagi 0,55 didapat 257 watt. Dari perhitungan tersebut, maka kipas sentrifugal yang cocok untuk memindahkan bahan pada pneumatic conveyor adalah fan centrifugal model CRZ 370 dengan diameter blade 65 mm, 220 volt AC, 2840 rpm dan tekanan 1880 PA dan debit sebesar 690 meter pangkat 3 per jam. Ini adalah referensi yang dipakai untuk tugas kali ini. Sekian presentasi saya tentang pneumatic conveyor. Jika ada penggunaan kata yang salah atau kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.